Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai lagi kita kepada kajian Arba'in An-Nawawi. Taib, kita masuk ke hadis nomor 19. Masuk ke hadis nomor 19. Nasihatun nabawiyyatun litarsikhil aqidatil islamiyah. Nasihat nabawiyah untuk menancapkan akidah Islamiyah. Taib. Jadi bagaimana agar tertancap nih akidah kepada seorang yang muslim dan mukmin. Nah, an Abil Abbas Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Taib, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bila berkata, masih kecil, saya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Maka Nabi berkata kepada saya, anak kecil, ya gulam, ini wa'allimuka kalimat. Saya mau mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan pertolongan Allah ada di hadapan kamu. Di hadapan kamu. Idza sa'alta, kalau kamu mau minta, fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta pertolongan, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi, kenapa sih kita harus minta tolong kepada Allah? Ya, ini dalilnya. Wa'lam annal ummata, ketahuilah. Kalau seandainya seluruh manusia, satu umat, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu. Taib. Semua umat berkumpul untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan dengan satu kebaikan kepada Anda. Taib. Lam yanfa'uka. Kebaikan mereka tidak akan sampai kepada Anda. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Kecuali sesuatu yang sudah Allah tulis itu buat Anda. Jadi walaupun semuanya telah berkumpul, nggak bisa memberikan manfaat buat Anda tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalau mereka berkumpul untuk memberikan madarat, bahaya kepada kamu, sesuatu madarat yang kecil saja. Tapi seluruh umat berkumpul. Seluruh umat berkumpul untuk mencelakakan kamu. Lam yadurruka. Tidak ada madarat, tidak ada kecelakaan sedikit pun akan sampai kepada Anda. Kecuali sesuatu yang sudah Allah tuliskan itu adalah celaka buat Anda. Rafi'atil aqlam, kolam sudah diangkat, nggak menulis lagi. Wajafatis suhuf, kemudian kertas sudah kering. Kertas sudah kering, kertas takdir sudah kering. Riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi. Dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmidzi, redaksi hadisnya seperti ini. Ihfadillah tajidhu amamaka.
jagalah Allah, kamu akan mendapatkan pertolongan Allah di depan Anda. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenalah Allah pada waktu kamu senang. Waktu senang kenal kepada Allah. Ya'rifka fis syiddah, maka Allah akan kenal ketika kamu dalam keadaan susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, apa yang meleset dari kamu tidak akan pernah menimpa kamu. Apa yang meleset dari kamu tidak akan pernah menimpa kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpa kamu tidak akan pernah bisa meleset daripada kamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kemudian di sini Ibnu Abbas menjelaskan kuntu khalfan Nabi SAW. Ya, tadi sudah dijelaskan, saya berada di belakang Nabi SAW. Ai ala dabatihi, yaitu di atas kendaraan Nabi SAW. Maka dari hadis ini, maka boleh kita untuk membonceng ya orang lain di atas kendaraan kita in atau qadhu, seandainya kendaraan kita mampu. Ya, misal kita menaiki kudanya kuat, kudanya Australia, kudanya Arab misalkan. Nah, karena ototnya kuat, maka dia bisa menahan beban lebih dari satu, maka boleh untuk membonceng orang lain. Apalagi Ibnu Abbas ini kecil. Kita punya motor. Nah, kan di motor sudah ada tulisannya. Berat maksimum adalah sekian kilogram. Nah, maka di antara kebolehan kita untuk membonceng di atas motor kita ada berdasarkan berat maksimum tadi. Tadi. Nah, kemudian di sini dijelaskan ini wa'alimuka kalimat. Wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang yanfa'ukallahu bihinna. Yang mana kalimat tersebut akan Allah berikan manfaat dengan kalimat tersebut. Kemudian wa ta'hiluhu li hadhihi al-wasaya al-khatirati al-qadri al-jami'ati min al-ahkami wal hikami wal ma'arifi ma yafuqu al-hasr dalilun ayyu dalilin ala annahu sallallahu alaihi wasallam ma sayu'awilu ilaihi amru bin Abbas min al-ilmi wal ma'rifati. Anak kecil diajarkan oleh Nabi SAW kalimat-kalimat yang demikian dalam. Ya, kalimat-kalimat yang demikian dalam. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengetahui akan sampai ke tingkat apa nanti Ibnu Abbas dalam masalah ilmu dan ma'rifat Ibnu Abbas. Wa kamalil akhlaqi wal ahwalil batinati wal zahirati. Dan kesempurnaan akhlak dan keadaan Ibnu Abbas secara batin dan zahir. Banyak anak kecil sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi mengajarkan akidah itu dari kecil. Nabi mengajarkan kepada kita, mengajarkan akidah dari kecil. Dan anak kecil tidak diajarkan Nabi untuk meminta kepada ayah dan ibunya. Anak kecil diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ihfadillah, jagalah Allah. Bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita menjaga Allah? Yang ada Allah menjaga kita. Bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya adalah bihifdzi faraidihi wa hududihi. Menjaga perkara-perkara fardu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diterobos. Ini batasan nih, halal ini. Ya, jangan diterobos. Wa mulazamati taqwahu. Menjaga Allah itu dengan apa? Dengan senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa sinabi nahyihi wa ma la yardahu. Menjauhi perkara yang dilarang dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah dalam perkara tadi. Apa yang perkara wajib kamu kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kamu jauhi. Kemudian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jaga kamu. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, fi nafsika wa ahlika wa dunyaka wa dinika. Allah akan menjaga kamu, bukan hanya kamu. Allah akan menjaga keluarga kamu,
Allah akan menjaga dunia kamu, dan Allah akan menjaga agama kamu. Siyama indal maut, terutama ketika meninggal dunia. Taib, idzal jaza min jinsi al amal. Wadfa'u wa aufu bi ahdillahi, taib ufi bi ahdikum. Sempurnakan janji kalian, maka aku akan sempurnakan janjiku kepada kalian. Taib. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah seperti tadi, senantiasa bertakwa kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah itu di hadapan Anda, di hadapan Anda. Taib, ujahaka bidhammi wawihi wa kasriha, thumma qulibat ta kama fi turath. Taib, asalnya adalah wujahaka. Nah, wujah. Kemudian diganti menjadi tak, tujah. Taib, bimakna amam, artinya adalah depan. Tujah itu depan, amam artinya depan juga. Taib, tajidhu ma'aka bil hifdzi wal ihatati. Maka engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala bersama Anda. Bil hifdzi, dijaga oleh Allah, bil ihatati, diliputi oleh pertolongan Allah, wa ta'yidi, dibantu oleh Allah, wal i'anati, ditolong oleh Allah, haitsu ma kunta, bagaimanapun keadaan Anda. Jadi kalau Anda menjaga perintah Allah, Anda menjaga tidak menerobos serangan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bersama Allah Subhanahu wa taala. Anda senantiasa ditolong oleh Allah. Anda senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa husal amam min baini baqiyatil jihati sit isyaran bi syarafil maqsad. Wa bi anna al-insan musafirun ilal akhirati ghairu qarin fid dunya. Kenapa sih dikhususkan bagian depan? Bagian depan daripada 6 bagian yang lain. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kenapa dikhususkan bagian depan? Kenapa? Karena maksud yang mulia. Maksud yang mulia. Kenapa? Karena manusia musafir, maju terus. Kemana? Ke akhirat. Manusia tidak akan tetap tinggal di dunia. Wal musafir innama yatlubu amamahu la ghair. Seorang musafir dia akan menempuh inti tujuan dia. Maksud tujuan dia kemana? Ke depan. Dia tidak akan pernah melihat kiri dan kanan. Tidak akan pernah melihat ke belakang, atas dan bawah. Yang akan lihat adalah depan. Fakanal ma'na tajiduhu haitsuma tawajjahta wa tayammamta wa qasadta min amriddin wa dunya. Engkau akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda bermaksud untuk perkara agama dan perkara dunia. Taib, selanjutnya, ketika Anda meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada Anda. Paham? Ketika kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan diberi, ada kemungkinan tidak diberi. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya diberi. Bisa Allah beri di dunia, bisa Allah beri nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlihi. Ayatnya adalah mintalah Allah Subhanahu wa taala daripada karunia-Nya. Wala tas'al ghairahu. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khazainil jud biyadihi. Kenapa? Karena khazanah, ya, kedermawanan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian id la qadir wala mu'tiya wala mutafaddila ghairuhu. Karena tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa memberikan keutamaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ahaqqu an yuqsad. Maka Allah lebih layak untuk kita minta. Kenapa? Karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dikatakan di sini fa biqadri ma yamilul qalbu ila makhluqin yab'udu an maulahu. Subhanallah. Jadi sejauh mana kadar hati seseorang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula dia akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai kepada makhluk, bergantung kepada makhluk 70%, maka 70% itu pula kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Li dha'fi yaqinihi. Kenapa? Karena dia lemah keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang tidak terlihat. Zat yang tidak terlihat. Makhluk Allah terlihat di sekeliling dia. Dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menuju kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beriman, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, gitu. Kemudian wa wuquhu fi huwatil ghaflati an haqa'iqil umur allati tayaqqadha laha ashabu tawakkuli wal yaqin. Taib, dia berada dalam kealpaan, dalam kelupaan daripada perkara-perkara yang hakikat, yang mana orang-orang yang memiliki sifat tawakal dan yakin, mereka tayakul, ya. Mereka ini dalam keadaan berjaga dalam masalah itu. Li'annahul mutakaffilu likulli mutawakkilin bima yuhibbuhu wa yatamannahu. Allahu akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bagi siapa yang bertawakal kepada Allah bima yuhibbuhu wa yatamannahu, akan apa yang dia senangi dan apa yang dia inginkan. Orang yang tawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Oh, jelas. Ayat Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kepada dia. Taib. Selanjutnya, dalam hadis ini, wa idza sta'anta, ketika kamu meminta pertolongan, ala amri min umuri dunya wal akhirah, dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat, maka hendaklah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, lima alim ta'annahu al-qadir ala kulli syai. Orang yang faham Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa atas segala sesuatu, dengan asbab ataupun tanpa asbab. Dengan asbab ataupun tanpa asbab. Asbab seorang manusia lahir dengan asbab suami dengan istri bertemu. Maka lahirlah manusia. Dengan asbab. Tanpa asbab Allah kuasa. Taib. Nabi Isa alaihissalam tanpa adanya seorang laki-laki. Dari seorang wanita saja. Lahirlah Nabi Isa tanpa adanya asbab. Bahkan tanpa adanya laki-laki dan wanita. Nggak ada. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya sebab laki-laki dan sebab wanita tadi. Taib. Nah, ketika kita faham innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka selayaknya kita minta perkara-perkara, bahkan sampai perkara yang mustahil, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini nggak mungkin saya minta, ya Allah. Ini nggak mungkin karena saya pasti nggak bakalan mampu. Loh, Allah mampu nggak untuk buat perkara demikian? Mampu saja. Ya berarti Allah mampu. Allah Subhanahu wa taala qadir. Minta kepada Allah perkara-perkara yang mustahil. Bagaimana tidak? Banyak sekali terjadi pasukan yang sedikit bisa memenangi pertempuran dengan pasukan yang banyak. Perang Badar 300 belasan orang bisa memenangi pertempuran melawan 1000 orang dengan persenjataan lengkap, gitu. Makanya minta perkara yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda tahu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa ghairuhu ajizun an kulli syai. Dan selain Allah Subhanahu wa taala itu lemah terhadap segala sesuatu. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata, ketahuilah seluruh umat, yang dimaksud adalah seluruh makhluk. Ya. Jadi satu umat artinya seluruh makhluk yang ada, ya. Seluruh makhluk yang ada. Ketika mereka berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat kepada Anda, memberikan satu manfaat. Tapi semua makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat kepada Anda. Manfaat tersebut tidak akan sampai kepada Anda tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan madarat tersebut nggak bakalan sampai. Wah, semua berkumpul untuk membunuh seseorang. Ya, kalau seandainya takdir Allah belum berlaku kepada dia, ya nggak bakalan sampai madaratnya. Tapi Nabi SAW ketika akan hijrah, bagaimana berkumpul orang-orang kuat dari setiap kabilah, ya, untuk menebaskan setiap pedang masing-masing kepada Nabi SAW. Ya, tapi takdir Allah belum
belum berlaku untuk Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW selamat hijrah sampai ke Madinah. Nah, Allah SWT berfirman, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu satu madarat, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Kita ditimpakan sekarang yang namanya penyakit. Ya, yang tersebar di seluruh dunia. Namanya COVID-19. Taib. Wa yamsaskallahu bidurrin. Allah memberikan madarat, ujian kepada kita COVID, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa mengangkat penyakit tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Ketika Allah ingin memberikan kamu kebaikan, tidak ada makhluk manapun yang bisa menolak kebaikan tersebut. Ketika Allah menolong Anda, tidak ada yang bisa mengalahkan Anda. Ketika Allah mengalahkan Anda, tidak ada yang bisa memenangkan Anda. Innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian selanjutnya dalam riwayat tadi dijelaskan ya bahwasanya tidak akan ada manfaat dan madarat yang sampai tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rufi'atil aqlam. Karena qalam yang menulis maqadir ya, alam semesta sampai hari kiamat sudah diangkat. Sudah nggak ada lagi penulisan takdir. Semuanya sudah selesai. Taib wajafatis suhuf. Kemudian kertas yang tadi sudah ditulis takdir pun sudah kering, nggak bisa dihapus. Kalau masih basah masih bisa kita hapus. Ya, pakai tisu atau pakai apa kalau kita punya tinta yang basah, hapus. Ini sudah kering, nggak bisa dihapus lah lagi. Taib. Dalam riwayat yang lain, taib dijelaskan selain riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ifadillah tajiduhu amamaka sudah sama. Ta'arraf, kamu kenal Allah Subhanahu wa taala fir raha, dalam waktu senang. Maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenali Allah dalam waktu senang. Maksudnya apa? Kenal Allah dalam waktu senang. Taat kepada Allah waktu senang. Waktu nggak punya masalah, taat kepada Allah. Maka ketika Anda punya masalah, Allah kenal sama Anda. Ya kita terbalik kita. Kita kenal kepada Allah waktu kita dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita nabung. Ketika sekarang banyak orang, ketika dia ditimpa suatu masalah, kemudian dia angkat tangan kepada Allah. Dia nangis kepada Allah. Tapi ketika dia mengangkat tangan, kok doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tabungannya belum cukup, Pak. Tabungannya belum cukup. Makanya harusnya ta'aruf billahi fir raha. Nabung dalam keadaan senang. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang. Maka ketika dalam keadaan susah, Allah akan kenal kepada Anda. Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan paus, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa. Gelapnya perut ikan, gelapnya kedalaman laut, dan gelapnya malam hari. Taib. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kenal. Masya Allah, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Ini suara kok nggak asing dari seorang hamba yang tidak asing, gitu. Makanya kenal kepada Allah di waktu luang kita, di waktu senang kita. Taib. Kemudian ketahuilah apa yang meleset dari Anda tidak akan pernah menimpa Anda. Itu sudah Allah takdirkan. Kenapa nih? Sudah saya hitung-hitung bisnis itu akan hasilnya seperti ini. Ternyata ketika dipraktekkan ternyata meleset. Ya sudah, itu sudah takdir Allah. Allah sudah takdirkan. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Selesai. Gitu. Kemudian, apa yang menimpa Anda tidak akan pernah meleset daripada Anda. Dalam kerugian tadi, Masya Allah. Rugi bisnis saya, ini menimpa saya. Padahal bisnis yang lain sama. Kenapa yang lain untung, saya rugi? Oh, ternyata ma'asombaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpa Anda tidak akan pernah meleset kepada orang. Masya Allah. Perkara ini sudah Allah takdirkan. Rufi'atil aqlam wa jafati as-suhuf. Nah, kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan itu bersamaan dengan kesulitan yang Allah turunkan. Jadi ketika turun kesulitan, maka pertolongan itu sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik, dikatakan jadi min lataif, taib annal qarba idza ishtadda wa tanaha
aisal abdu min jamil makhluqin wa ta'allaqa qalbu billahi subhanahu wa ta'ala wahdahu wa hadha huwa haqiqatut tawakkul. Ketika ujian semakin bertambah berat, ya, kemudian hamba tersebut putus asa dari semua makhluk yang ada. Kemudian dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hakikat tawakal. Ya, tawakal ini nggak ada yang dia lihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah penolong bagi dia. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian kita hari ini kita cukupkan sampai hadis tentang akidah Islamiyah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hada akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.